Ketika kita dikasih ujian, masalah, musibah oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita hanya untuk mengangkat tangan. Sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Masuk. Salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi kurabu wa nuqada bihi hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli cek suaranya Toko engkol kota Santiago. malah bisa lagi cangkem buku gitu. Cek ibu-ibu sekalian, dan para mbak-mbak jomblo nawaitu. Siapakah yang masuk kategori jomblo nawaitu? Jomblo yang niatnya nikah tapi nggak nikah-nikah. Ada juga jomblo sengketa, jomblo yang tidak jelas status kepemilikannya. Dibilang teman tapi dekat, dibilang pasangan tapi bukan. Ada gajah makan gorengan. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para Kungyan. Makan gorengan, minumnya susu. Ayo Kungyan, I love you. Bersyukur siang hari ini, satu hari menjelang saya berangkat haji, bisa membersamai ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di Hong Kong.
Mungkin ini kunjungan saya di Hong Kong paling singkat atau bahkan ke luar negeri paling singkat. Tadi malam jam 7 saya masih menemani Pak Jokowi nonton konser band Gigi Anniversary sampai jam 9. Kebetulan Mas Arman Gigi dan lain-lain itu jamaah saya. Kemudian jam 12 saya boarding, jam 6 pagi tadi baru landing dan sempat agak lama tertahan di imigrasi karena kebetulan petugas imigrasinya cewek. Lihat aku, dia terpana. Pertama dia minta saya supaya melepas tali ikatan rambut saya karena katanya fotonya gondrong, rambutnya pendek. Begitu saya buka talinya dia histeris. Wow. Setelah rambut saya lepas dia bilang lagi, tolong copot kacamatanya. Kembali kacamata saya buka dan dia tambah histeris. Lama-lama dia minta buka celananya. Makanya tadi Mas Aris sama saya keluarnya duluan Mas Aris. Sampai alhamdulillah bisa masuk ke Hong Kong kembali dan nanti malam jam 7 saya harus kembali karena besok sore saya diminta untuk menemani Mas Arief Thohir nonton timnas Indonesia versus Argentina. Dan saya bersyukur sampai hari ini Indonesia belum pernah kalah sama Argentina. Kenapa? Karena belum pernah bertanding. Dan lusa insya Allah saya berangkat haji Mekah Madinah, maka saya doakan semua yang ada di sini mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk haji dan umroh. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan bapak dua yang saya muliakan. Waman ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Susah payahmu di Hong Kong hari ini, insya Allah masa depanmu akan nikmat. Makanya kalau punya uang tolong ditabung, jangan untuk ngopeni garangan. Punya uang itu ditabung, bukan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Orang itu mohon maaf memang bilang, uang bukan segalanya. Tapi ingat, untuk segalanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati. Makanya kalau berdoa, ya Allah, uang itu tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Sekarang mohon maaf, sebaik apapun kita, kalau miskin pasti dicuekin, betul? Tetapi kalau kamu kaya, jangankan ngomong, ngentut saja kamu disanjung. Ngentutmu wangi. Mindset orang Islam itu harus dirubah Bapak Ibu. Mana Bapaknya soalnya? Bapak pendatang ilegal ya? Coba, saya itu sering mengkritisi sahabat-sahabat saya Ustadz Kiai di Indonesia. Idola Ustadz di Indonesia itu rata-rata mengidolakan pendiri Sadiliyah. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Ini tokoh sufi, tapi kaya raya. Orang itu kalau ngomong tasawuf biasanya miskin. Dan sosok itu bisa kita lihat hari ini pada pribadi guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau presiden ulama sufi sedunia, Rois Am Jatman internasional. Tapi beliau juga hidupnya terpandang. Hari ini menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Saya itu harus segera pulang karena besok siang saya diundang sama Habib Lutfi oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo untuk rapat di kantor Kementerian Pertahanan. Makanya saya harus pulang karena mendampingi beliau. Nah, orang Islam itu, apalagi Anda yang ngaku NU maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Mindsetnya seharusnya apa? Jadilah orang Islam yang zuhud, tasawuf, tapi juga punya uang. Kalau orang mengatakan mah rugi donya ora dadi apa-apa sing pondok sapa. Kowe rugi donya ora apa tuku tiket. Duwe duit mawon urung mesti iso tuku tiket. Apa beneran duwe duit? Wajahmu aja mesak-mesake yo biasa wae. Malah kaya kotak infak yo. Lha ngarep tuh gak selonjor iki ya. Kesel Gus. Keringgingan? Ya tanda kamu masih punya kaki. Kalau kamu pengen kakimu nggak keringgingan gampang, ya nggak usah punya kaki. Tugelan. Makanya saya sering bilang apa? Bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki kok sandal. Setelah nyambung belas tuh. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Apa bu? Oh panas. Kalau kurang panas gampang dimarahi, pasti panas. Hujannya kecil ini. Ini tadi pagi kan saya bahas teori tentang madu. Jadi madu itu, gue udah kursi gini toh yuyu. Lemon seperti ini itu bagus untuk tenggorokan. Madu jahe itu bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga. Iki Nuris yo ngomong wira mikir aku masalah lemu kok Nuris. Apa? Mie kok diselang. Sini mau. Ikut. Mbak, Bapak, itu panik. Loh. Mbak, lewatkan pintu darurat. Enggak. Jatuh cinta sama kamu. Gak bahaya tak. Cuaks. Hujan pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Mantan pergi meninggalkan utang. Kembali kepada Imam Abul Hasan Asadili. Semangat ini harus dipegang oleh kawan-kawan semua yang ada di Hong Kong. Bahwa Islam itu tidak mengharamkan orang menjadi kaya. Bahkan harus. Walaupun kita bekerja di sini, mohon maaf, jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya hidupnya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Makanya saya ciptakan pengajian seperti ini. Pengajiannya senang, hatinya tenang. Orang itu kalau bermaksiat pasti nggak tenang, walaupun dia senang. Kayak mangku purel ning karaokean. Itu senang, tapi tidak tenang. Nembe nyanyi di telepon bojone modar kayak pengalaman matamu ngapa? Bukan pengalaman, aku kiai ini purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel. Makanya saya bilang, jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Ada nggak kungyang yang pura-pura kaya? Gayanya mas-masan digo kabeh, bono imitasi. Wong ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe abang. Bu, gini loh. Kan tadi pagi saya bilang sama sesi pertama, kita tuh malu kalau bekerja kotor. Mungkin pekerjaanmu banyak orang menganggap sebelah mata. Ya kamu gak usah khawatir. Kenapa mereka memandang sebelah mata? Ya mereka matanya musisi.
Maksudnya apa? Bukan kok PC, yang berfungsi matanya cuma satu. Jadi selalu saja memandang orang lain dengan penuh kebencian, hina. Jadi konggan ngosek WC. Saya jawab, ternyata ngosek WC itu lebih terhormat. Walaupun tangannya kotor, hasilnya bersih. Sementara banyak pejabat hari ini berdasi, tangannya bersih, tapi hasilnya kotor. Berita terbaru di Indonesia, seorang menteri ditangkap sama Jaksa Agung gara-gara korupsi kasus BTS Tower 8 triliun. Itu umpama 8 triliun untuk beli dawet kongyang sak Hongkong iso renang kabeh kan. 8 triliun. Ya duit kabeh yo. Mosok campur sempakmu. Papan duit kabeh apa ora. Maksud saya apa, Ibu? Mungkin pekerjaan kita tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi berkah. Sementara pejabat yang korupsi uangnya banyak, tapi tidak berkah. Apa artinya uang triliunan, tapi berakhir di penjara? Dia mencoreng sejarah keluarganya. Besok anak cucunya akan mengingat bahwa mereka tercantum sebagai keluarga koruptor. Tapi Anda yang kerja di sini dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu nggak boleh mengeluh. Ikhlas itu harus diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Tapi mohon maaf, keringatmu, jerih payahmu, banting tulangmu, tangisan, tetesan air mata dan bahkan mungkin darahmu akan dikenang oleh anak cucumu. Begitu uang yang kamu dapatkan dari Hong Kong, kamu transfer ke Indonesia ke anak kamu, anakmu menjadi orang sukses. Kesuksesan anak itu berangkat dari tanganmu sing ngosek WC ning Hong Kong. Kesuksesan mereka berangkat dari kamu nyewoi. Pak nenek mending kakek barangmu kok dadak. Apa Gus penting duitnya? Dan itu mohon maaf, catatan emas yang akan dikenang oleh anak-anakmu. Maka jangan malu. Kalau kamu ditanya, apa pekerjaanmu di Hong Kong? Kungyang. Enggak malu, enggak. Yang seharusnya malu adalah mereka yang merampok uangnya rakyat. Makanya saya itu Bu, godaan-godaan jabatan itu banyak. Saya digoda untuk nyalon gubernur di Lampung. Karena kebetulan saya lahir di Lampung. Saya bilang saya nggak pantas jadi gubernur. Apa? Pantas jadi apa? Pantasnya jadi teman yang membersamaimu di saat suka dan duka. Lho sama ngerti toh aku tekan kene. Kowe mau mangkat rene oke masalah hatimu sumpah bar diamuk karo bojomu ning Indonesia. Apa krungu bojomu ning Indonesia diuntal karo codot-codot wedok? Ada nggak kasus istrinya di Hong Kong, suaminya ning kono diuntal karo? Sing kene jawab wis tahu. Oh, jadi Sakinah tuh di sini, di sini. Maka Ibu, mohon maaf. Coba diingat ya. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Kan ada tuh, tiba-tiba orang kalau dapat nikmat malah dia jauh dari Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah, dia malah dekat dengan Allah. Salah satu ujian itu apa? Di panggung panas gak ada kipas angin, itu ujian. sindiran yang sangat manis. Jurang kipas tapi kayak lagi kipas mati, kayak jurang itu.
pengajian yang Indonesia ini masih gue itu cumi ambune balsem. Malahan ini 14 orang no. Nah, Ibu, Mbak, begini ya. Allah itu kadang-kadang pengen berbicara dengan kita. Itu di saat Allah memberikan ujian dan musibah kepada kita. Ini melanjutkan tema yang tadi pagi. Yang tadi pagi hadir berapa orang ini? Jiro, lu 4, mau 6, 2, lu sama 10. Paling ini mau semangat kedua gabur anggo tiket Pak. Kalau ini dari awal maju terus, pakai kaos, pas tidur susu gambarnya Gus Miftah. Malah takon piye rasane Gus, sing rasane ya kowe kok. Piye rasane Gus? Mantap apa wis tuwa apa mantap? Sengaja supaya menyembuhkan hatimu yang terluka. Luka itu bisa sembuh, tapi rindu semakin lama semakin kambuh. Nah, Allah kalau mau kasih kesempatan kita untuk omong-omongan dengan Dia, itu biasanya kita dikasih masalah sama Allah. Maka begitu Allah menurunkan masalah, apapun bentuknya, kadang-kadang orang beriman itu langsung angkat tangan. Maka saya bilang, tugasmu adalah mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun. Rumah Mbak, ini status TikTok yang paling apik ini. Mereka. Halo ini Gus. Iya. Gus tahan. Ketika kita dikasih ujian, masalah, musibah oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita hanya untuk mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Masuk? Coba orang segini semuanya posting di TikTok langsung FPI, FYP. Allah itu rindu dengan suara-suara hambanya yang menangis, yang meratap, yang meminta, mengecilkan dirinya dan membesarkan Allah. Suara-suara itu sangat senang didengar oleh Allah. Makanya coba Anda lihat Gus, tapi kadang-kadang itu ada ya, orang yang ibadahnya bagus, sholatnya dijaga, sedekahnya dikasih, puasanya dijalankan, sholatnya tepat waktu. Tapi soal dunia kadang-kadang kalah sama orang yang tidak pernah sholat. Betul? Kalah rezekinya dari orang yang tidak pernah sedekah. Apa pandangan Gus Miftah? Coba kita lihat. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Walakin yu'tid din ila man yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Jadi walaupun juraganmu di sini nggak sholat, ya tetap dikasih sama Allah. Kalau ukurannya sholat apalagi pengajian, seharusnya Anda lebih kaya daripada juragan-juragan Anda. Wong juragan nggak tahu sholat, nguyuh era cewek. Jam, kapan-kapan nak juragan nguyuh mau inceng. Kira-kira cewek apa ora? Enggak kan? Oh udah pernah lihat? Cilik apa gede? Coba, kenapa yang sholat, ibadahnya tekun? Itu bagian dari cara Allah. Bagaimana kita dijadikan hamba Allah itu yang mungkin di dunia dia termasuk ahlul musibah. Orang itu besok di akhirat Ibu, ini jarang saya lakukan, ini babakan yang sangat berat. Akan dibagi menjadi dua. Ahlul musibah
sama ahlul afiyah. Coba sebelum saya terangkan, Anda kira-kira mau jadi yang ahlul musibah atau ahlul afiyah? Ahlul musibah apa afiyah? Oke, ada yang afiyah, ada yang musibah. Yang jawab afiyah maupun yang jawab musibah sama-sama belum paham. Betul? Nah, itulah fungsinya menghadirkan Gus Miftah. Jadi ATM-nya Bu Nuris. Wah, tapi wirawiri yang baik pengajian Nuris. Diet? Dia tuh otak yang jeblok. Diet ini kayak Gus Miftah ini gila. Mantap. Lah wong lanang wetenge gedhe kuwi manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti jajal ndelok matane. Sepil mbahmu. Ibu, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Besok di hari kiamat Allah memerintahkan malaikat untuk menghisap dua golongan ini, baik yang ahlul musibah maupun ahlul afiyah. Malaikat bertanya sama Allah, ya Rob, siapakah di antara dua golongan ini yang aku hisap terlebih dahulu? Dijawab oleh Allah, ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemelaratan, rasa susah, sedih, masalah. Delak sambat wong. Tapi nyuwun sewu, kalau ahlul musibah itu malah nggak pernah sambat. Tapi apa? Ketika dia diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, ketidaksenangan, kedukaan, dia bersyukur. Diuji dengan kemiskinan, dia mengatakan, kaya itu bukan jaminan terhormat, miskin bukan berarti terhina. Betul? Banyak orang yang kelihatannya kaya justru terhina. Untuk apa kaya kalau tangannya diborgol oleh penegak hukum? Kok hari ini nggak terus? Oh baru datang. Sukanya kamu telat. Udah telat berapa bulan? Mantan. Nah, begitu malaikat matur. Kan kalau di dunia ini amal baik dan amal buruk dicatat oleh siapa Bu? Rokib Atid. Tapi kayaknya sih sekarang Rokib Atid itu pensiun. Kenapa? Karena para kumyan sudah sibuk mencatat amalnya sendiri. Semua ditulis di WA status, Insta story, TikTok, malaikatnya geleng-geleng. Aku nganggur. Begitu besok di hari kiamat dihisab, malaikat datang, kumyan seneng. Malaikat gak punya barang bukti. Kenapa? Karena selama di dunia dia sudah tidak mencatat amal saya. Begitu malaikat itu bengok, kamu kumyan, siap malaikat, buka HP-mu. HP ini ngeblank. Minggono ono chattingnya kumyan dengan garangan. Kelihatan semua. Di situ ada chatting suami dengan pelakor. Saya dulu itu awal-awal di pondok, anak-anak santri itu kan boleh bawa HP, tapi kalau malam harus disimpan di rumah, tidak ada. Lah dulu awal-awal saya belum banyak pergi itu, saya sama istri itu iseng buka HP para santri. Kadang-kadang santri lupa chattingnya, nggak dihapus. Lucu-lucu, santri putra, WA santri putri, Dek, mau nggak kamu jadi makmum? Santri putrinya jawab, sorry mas, saya sudah sholat. Udah bener loh. Masuk. Nolak halus.
Ono meneh santri namanya Wahyu. Nembak cewek santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi istri? Ditolak. Tolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, kenapa kamu nolak lamarannya si Wahyu? Mohon maaf Bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Karena kalau saya menerima Wahyu nanti dikira nabi. Kayak yang pagi-pagi saya ceritakan, mbah-mbah usia 60 tahun, janda update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Belum ada yang komentar, kasihan kan, tak komentari. Ada Mbah Israel. Langsung si baik, Sherlock memodar juga. Alul musibah itu orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah. Ujian-ujiannya apa? Coba Anda buka Al-Baqarah ayat 139 beberapa itu. Jadi kita itu akan diuji oleh Allah apa? Minal khauf, dengan rasa takut. Kamu kerja di sini bertahun-tahun takut, tabungannya nggak ngumpul, takut uangnya dikirim ke rumah nggak jadi apa-apa. Maka ada kasus di Ponorogo, seorang istri pulang, suaminya suruh bangun rumah, ternyata rumahnya nggak jadi, uangnya ngopeni yang lain. Saya itu dari dulu sepakat keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Saya sepakat. Kenapa? Satu, karena istri yang paling apa bahasa orang Jawa ini? Primpen dia apa primpen? Demi. Paling teliti soal keuangan. Demi Gus. Perempuan itu kan sudah pintar nyari uang sekarang. Jadi dimanapun suami menyembunyikan pasti ketahuan. Cerdas pokoknya. Kalau kemarin di Indonesia begitu pandemi, para istri sudah pintar jualan. Hari Senin jual gelang. Saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, bisa jadi berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Loh. Maka suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri. Taiwangi. Kenapa? Sing undang wong wedok kok. Minal khauf. Diuji dengan rasa takut. Takut kehilangan. Itu lumrah. Walju diuji dengan kelaparan. Takut gak bisa makan. Makanya banyak laki-laki gak berani menikah karena merasa belum punya apa-apa. Dia salah. Padahal menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Barokah. Kamu jangan bilang jalan bayi kan aku jadi ingin. Gas tipis-tipis. Dan malah ngomong jalan bayi. Wa naqsim minal amwal. Dia diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Merasa kerja bertahun-tahun di Hong Kong kok ya ora ngumpul-ngumpul. Betul? Coba begini. Kalau kamu kerja bertahun-tahun, gaji sama temannya sama, tapi temannya punya apa-apa, kamu kok tidak. Kamu perlu introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara pengelolaan keuangan kamu. Betul? Saya bisa ngomong gitu, Nduk. Karena saya betul-betul berangkat dari miskin, gak punya apa-apa. Walaupun mbak saya kayak 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Saya kadang-kadang berpikirnya adalah bener gak sih bahasa barokah itu ada? Ternyata itu nyata. Berarti ada yang salah dengan cara kamu. Entah salah pengelolaannya, entah salah penggunaannya, atau bahkan mungkin salah
ketika kamu persoalan ibadahnya. Wa naqsin minal amwal wal anfus, takut mati. Ujian manusia. Tapi santai saja. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu siapmu. Betul? Makanya kenapa Gus Miftah sering bilang, ada uang, ada waktu. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Bedanya apa? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya banyak orang menangis kehilangan uang, tidak pernah menangis kehilangan waktu. Bahkan banyak orang kehilangan uang demi, kehilangan waktu demi uang. Makanya gini loh, urip mungkin digawe slow ae. Jadilah bukan slow respon goblok, slow respon. Sopo sing ngomong? Malah slow respon. Slow itu begini loh, konsep ya. Jadi kamu itu bisa jadi kamu nggak kaya atau uangnya nggak banyak, tapi hidup kamu itu bahagia. Kenapa? Karena kamu menjadi orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Ya kan? Banyak orang itu bisa mencari uang, nggak bisa menikmati uang. Lebih celaka lagi siapa? Nggak bisa mencari uang, sukanya menghambur-hamburkan uang. Sopo? Bojomu. Langsung dijawab sama mbak-mbak depan kayak orang Malaysia. Betul, betul, betul. Takut. Jadi saya begini nih, Dok ya. Saya itu orang yang mungkin uang saya nggak banyak banget, tapi saya bisa menikmati uang. Karena saya lihat kawan-kawan saya itu kadang-kadang uang ditumpuk-tumpuk, nggak mau menikmatinya. Alasannya untuk masa depan, ditabung. Ben dino mikir duit nganti rupane kaya duit. Begitu tua dikit stroke. Kalau cuma uangnya dimakan rakyat nggak apa-apa, tapi hidupnya tidak nikmat. Mangan enak iman. Bener? Opo-opo hitung. Wis. Kantane mangan enak rasani. Sing rasane sapa? Jilbab coklat. Menikmati itu tidak harus boros. Betul? Tidak harus boros. Saya punya temen tuh itu kayak Romo. Wis hitungan. Ngajak saya main ke Malang. Saya cari hotel yang enak. Dia bilang, Gus, yang murah-murah saja lah, eman-eman. Saya mikir, uang kamu itu miliaran untuk apa? Saya ajak makan restoran dikit, janganlah Gus, boros. Mohon maaf, tahu-tahu stroke. Kalau sudah stroke, bagaimana dia bisa menikmati hidup? Apa bedanya stroke orang kaya sama orang miskin? Beda dong. Kalau orang miskin, stroke itu adalah penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu orang miskin. Tapi kalau stroke orang kaya apa? Penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Coba Mbak dicontohkan. Bagus deh. Lah Anda itu kerja di sini dinikmati saja. Penghasilannya nggak seberapa, tapi kamu bisa menikmati. Ya tidak harus bermewah-mewah. Kayak kita tuh kan nongkrong sama temen di taman sambil makan bakso sudah bahagia, betul? Kalau guyon bosok, jamban-jamban, jejek-jejekan misalnya. Pesan saya satu Dok, kalau kamu besok pulang ke Indonesia, entah dari manapun provinsi daerah kamu, itu nggak usah membicarakan kesuksesanmu dengan teman-teman sekampung. Kalau ketemu dengan teman-teman alumni atau teman-teman kecil, yang dibahas apa? Cerita-cerita masa lalu saja. Saya itu paling nggak senang menghadiri acara alumni, walaupun saya dianggap sukses, karena saya nggak enak.
Kadang-kadang orang reuni yang dibicarakan apa? Sekarang saya manajer di sebuah perusahaan, gaji saya sekian. Gak bisa menjaga perasaan temannya yang belum punya pekerjaan. Betul. Alumni ngomong, wes bojoku ayu, anakku kayak metengan, umpamanya. Lupa temennya banyak yang belum menikah. Jadi kalau kuliah, reuni, sekolah, ya biasa-biasa cerita CLBK masa lalu, cinta bosok-bosokan. Itu malah asik. Aku mungkin dikocok jadi nulis, bocah yang umbelan. Nanti wong emang. Nah, maka atas ujian-ujian itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Nah, ahlul musibah yang tadi kita sampaikan, itu mereka bersabar. Ketika diuji kemiskinan, dia tidak menjual kemiskinannya. Ada nggak orang yang menjual kemiskinannya? Ada. Ingat, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang yang bermental miskin akan teriak-teriak bahwa mereka miskin. Orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham bahwa mereka tidak miskin. Dan orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Sekarang di Indonesia itu paling banyak mental miskin. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Yang punya gelang ngaku miskin. Betul? Besok lagi muncul BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok di Indonesia akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah ada yang masih ngaku gila? Nah, begitu dihisab oleh Allah, oleh malaikat, Allah mengatakan begini untuk ahli musibah. Ku ngopo meneh cari. Oh subha, kata Allah. Itu orang ahli musibah kamu hisab oleh malaikat. Ternyata hisabnya secepat kilat. Kaget, Gus. Lah kowe ora kaget ngombeku kapan? Lah iki ya lucu kok kaget kok sing dicekeli cangkem kaget aku. Kaget iki kene lho. Apa cangkemmu ana jantunge? Malah bengok tok ganjel tok ganjel tok ganjel. Ternyata hisabnya cuma sebentar, ibu-ibu. Set rambung. Allah takon dulu. Kok hisabnya si miskin itu cuma sebentar? Apa jawaban malaikat? Gusti, mereka itu ahli musibah. Kamu kasih ujian, kamu kasih masalah, kamu kasih kesedihan, mereka bersabar. Dikasih suka, bersyukur. Dikasih duka, bersabar. Dikasih musibah, justru dia bersyukur, maka menjadi nikmat. Dikasih nikmat, dia tambah bersyukur. Orang-orang seperti ini Allah langsung katakan kepada malaikat, "Utuhum salasan." Berikan kepada ahli musibah itu 3 hal. Yang pertama, afiah, kebaikan yang dia tidak dapatkan di dunia. Yang kedua apa? Khairon, kebaikan-kebaikan surga. Dan yang ketiga, manzilah, apa itu? Derajat surga yang paling tinggi. Singkat cerita, yang kedua dihisab oleh Allah. Siapa? Ahlul afiyah. Malaikat wis rampung. Sampun Gusti, kae ahlul afiyah hisaban. Diceluk. Kowe rene. Begitu si ahlul afiyah ini dihisab, matanya melihat mendongak ke atas. Melihat orang mendapatkan derajat tinggi di surga. Melihat orang yang ahlul musibah mendapatkan kesenangan di surga. Apa kata ahlul afiyah ini? Siapa mereka ahlul afiyah? Di dunia uripe digawe penak tok. Ora tahu susah. Seneng terus. Ndelala lagi uripe ketepaan. Pas dolan ngene kanca ya tiba kemil ana panganan. Ngerti-ngerti ana transferan salah masuk.
Iya, Moro betul. ning taman ra duwe duit koncone menehi bakso. Pokoknya rezeki tok. Nembe ngaji wae wonge wirawiri ning ngarep panggung. Ngono ki apa? Iki modele akhirat iki jane. Sapa ngerti sok? Sesuk iki surga ora ana bentuk kaya nulis ki ra ono. Ya tenan. Soale ning surga niku sesuk bidadari kuwabe umure 30 tahun, ayune kaya Siti Zulaiha. Bahkan luwih ayu, sak ayu-ayune. Kan ra ono rupane surga kaya nulis. Karena sing lanang ora kolu. Ning surga Riz. Gue promosi parfum. 20 ah. Parfum itu memang pakai nama saya, tapi saya tidak menikmati uang itu. Kuwi urusannya Aris karo santri. Jadi lah kue tuku ya berarti makan di santri, ngono lho, Riz. Oh, makan di santri ya. Orang makannya aku ora ngerti duitnya kok. Iya, mau ya. Jadi anak-anak ada perusahaan bikinin saya itu parfum, tapi bukan saya. Hasilnya semuanya untuk yayasan, bukan ke saya. Yura banter-banter Riz ngaji. Panas ya Allah. Asik. Kan kulit itu kulit kentang, halus, bukan kulit badan. Masa aku pengen ngelus, matamu pengen ngelus. Nah, maka sebagai introspeksi, ya dokter kalau berangkang langsung ingat menunggu toh nutupi. Ingat, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Jadi begini, maksud saya begini, ibu-ibu, ya. Lanjut. Mohon para penjual tidak menjual kemaluan saya. Hormatan. Ya Allah, panas ya Allah. Moga-moga panasnya siang hari ini menjadi benteng panasnya api neraka. Oke, husnudon wae. Nah, kita itu tidak bisa memilih kita ada di pihak mana. Cuman yang perlu kita pahami adalah hidup itu memang isinya cuma dua. Kalau nggak suka, ya duka. Cara menyikapinya, kalau ada suka kita bersyukur, kalau ada duka kita bersabar. Urip ki sini mung loro lho, antara syukur karo sabar. Diwenehi seneng alhamdulillah, diwenehi susah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu antara senang dan susah itu semuanya datangnya dari Allah. Cuman menyikapinya saja yang penting. Kayak Kanjeng Nabi, ketika dikasih senang dia umumkan, ketika dikasih susah dia diam. Beda karo kungyan, lah susah bengok, senang menang. Susah gawe status, lah senang menang, lah gajian menang, rantai duit utang. Ada nggak ya yang mau traktir saya? Info, Apa dok? Lan duwe-duwe dite guayane mlaku-mlaku ning mall, ngadem dhisik andang edan. Starbucks. Larang duwe duit, ala ning taman rupane kaya kalkulator. Ning Victoria, ana ngenteni mangan gratis. Mbok-mbokan ana garangan teko. Introspeksinya adalah, ibu, bapak, nanti silakan bapak lurus kok, saya ngomong bapak ibu.
Garangan apa garangan ini? Iya garangan. Sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lemon sih. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anaknya garangan. Tak dulang terus matamu tak dulang. Ini introspeksinya. Coba. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Itu kamu lakukan, yang kamu tulis di situ akan jadi kenyataan. Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Amin. Ya, ulangi, coba ingat-ingat. Sanggon-gon ki kiai ngatur jamaah nembe ning ngomong. Ngatur-ngatur, ana kotak infak nyemplungi sak anane. Ndelok munyo kebun binatang sangune $1.000. Pengajian delok kiai $10. Arang munyo napa kiai? Munyo. Gimana pengen jadi kiai napa munyo? Aku iso erosi ya. Oh erosi. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Saya ulangi. Kita ewangi nulis mambingin pesawat terus aku reso turu. Saya action matamu action. Action. Oh. Gue smile. Sinyalnya susah. Miskin harta, miskin kuota. Nah, bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Kita bahas satu-satu. Jangan sampai karena cinta pada dunia, jangan sampai melebihi cintamu kepada Allah. Bu, kita bahas satu-satu. Ya Mbak, oh kamu gak merasa tua ya? Enggak. Oke, ini nih dek. Oh ya ini dek. Karena umpang belum ngono dek. Ini saya. Syaitanir rajim. Ini besti. Besti. Bebek. Ayam. Kayak ngono ayam. Ayam atau kayak meletek-meletek. Kenapa hari ini saya nggak pakai kacamata hitam? Supaya mataku jelas melihat matamu. Kenapa nggak bawa tongkat? Karena dikira si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Namanya Nuris. Oke, munyuk dengan lagu. Bila kamu mulai suka makanan, mulailah berpuasa. Jadi gini, makanan itu masalah sepele. Tapi pesan saya satu,
Jangan sampai hidup kita disepelekan hanya gara-gara makan. Banyak orang dianggap sepele gara-gara makan, walaupun itu masalah sepele. Nah, kalau nafsu makan itu mulai tinggi, berpuasalah. Karena seolah-olah Allah pengen mengingatkan, nafsumu berlebih-lebihan nih. Serakah tuh. Orang itu kalau sudah serakah itu bahasa Arabnya apa? Toma. Tama itu bahasa Arab goblok. Pakai to. Kalau tama itu bahasa Indonesia. Toma. To mim ain. Ternyata nyuwun sewu. Hurufnya 3 itu gak asik semua. To bokong gede awake cilik. Mem ndase gede sikile cilik. Ain cangkeme gede. Mohon maaf cangkeme ombo wetenge gede. Makanya saya itu malu dulu ketika saya gemuk banget. Saya dulu pernah berat badan saya 108 kilo. Saya dulu begini. Yakin tak kayak gemuk. Sing ndelok ra iku aja. Emang deh. Oke, terus Maju yang jelungup kok. Makanya saya itu paling gak suka dengan profesi mancing, karena gak pernah mau maju. Mancing maju yang jelungup. Yang paling saya hargai itu adalah profesi penjual es. Cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju itu cuma 2. Satu mancing, 2 tandur. Makanya saya delok ning TikTok, ono politisi tandur maju. Halah goblok, golek tandur ini kok kemudian. apa ya? Orang itu kalau sudah berlebih-lebihan soal nafsu makannya, itu tanda-tanda Allah mengendaki kita untuk berpuasa. Rumono. Tapi jangan pernah puasa niat diet, rugi. Puasa niat ibadah, soal badannya bagus itu bonus. Tanya Mas Aris, dulu saya segini badannya. Ukuran baju saya XXL, bukan XL ya, XXL. Double XL. Sempaku XXL. Orang bahaya tak orang. Makanya bapaknya jangan besar-besar Pak. Orang itu kalau perutnya besar, bulunya kecil, lato-latonya kisut Pak. Lato. Akhirnya saya berpuasa. Gara-gara apa? Saya melihat sejarah sirah nabawiyah. Nabi Muhammad usianya 63 tahun, sakit hanya 2 kali tok Nabi Muhammad seumur hidupnya. Itu pun sakitnya puskesmas sing kesleo masuk angin. Kan ra mungkin mosok Nabi kok jantung koroner, ora pantes kok. Iya toh, Nabi kok diabetes. Ya ora mungkin Nabi kok kena gula. Wong wedok ki yo diabetes. Loh. Bukan masalah itu. Kenapa cewek banyak kena penyakit gula, diabetes? Karena cewek terlalu banyak makan janji manis. Wong lanang kaya rupa-rupa garangan iki penyakitnya kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Kurang ajar yang di belakang. Wah, aku dikencingi, Gus. Nabi Muhammad sakit cuma 2 kali tok. Penyakitnya ringan. Makanya dulu lucu, di Jakarta itu ada yang ngaku nabi.
Namanya waktu itu Ahmad Musaddiq, ya kan? Ngaku Nabi, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Tapi minumnya apa? Minumnya waktu itu Pocari Sweat. Masuk Nabi dehidrasi. Nabi dehidrasi. Ternyata banyak orang itu, saya nggak sebutkan nih, tapi ini fakta ilmiah. Orang gemuk itu karena berapa hal? Yang pertama karena banyak makan, yang kedua ya karena gen. Kadang-kadang makannya sedikit tapi tetap gemuk. Ada kalanya juga karena terlalu banyak makan. Beda kalau orang kurus, makannya banyak kok tetap kurus, itu dua kemungkinan. Satu azab, dua azab. Cacingan, Gus. Atau yang ketiga cacingan. Makanya nuwun sewu, diperintah poso. Termasuk hebatnya poso itu apa? Anda di sini umpamanya nafsunya terlalu tinggi, voltasenya melonjak-lonjak. Falaihi bisaum, hendaknya kita berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu mohon maaf menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Makanya kok ngene kowe aja karo bojo, kok nafsunya terlalu tinggi, berpuasalah. Puasa kok tetep pengen antemi tembok. Iya. Satu puasa. Gini-gini ya. Puasa. Bila kenapa Gus udah rajin puasa gara-gara itu? Sampai sekarang saya masih puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Makanya badan saya bagus. Mau dibandingkan rawani. Kayak ngene dibanding-banding. Kenapa? Oh, kurang ajar, langsung anak azab. Saya kemarin dibilang langsung anak azab, orangnya pulang langsung stroke. Syukur salah. Satu puasa. Saya pikir begini, kalau Anda mulai mau berpuasa, itu bagian dari tirakat untuk anak cucu. Sekarang kamu jadi pegawai di Hong Kong, besok anak cucumu punya perusahaan PJTKI. Poso tirakat, orang kaya setengah pengajian mangan. Syukurane ya. Di sini ya buat jadi. Wong lanang kok isine manganan lho. Lanang nguntale basreng iki lho. Biar pro, Gus. Ya bola-bali wong Jawa ngamal yen ora ngemil. Ngomel. Kok malah ngompol iki lho. Lah wong wedok ki hobine telu. Ngemil, ngomel, ngemol. Der. Karena kalau saya sama Bunda itu ngemol, Bunda pasti tangannya saya pegang. Bukan karena romantis, saya takut masuk kemana-mana. Tapi istri sekarang itu jarang yang ngemol, tapi tiap hari Shopee datang, modar ya. Tapi lo udah iya aneh, pakaian sak lemari tuku terus. Begitu makan ngaji bingung, aku kan duwe baju ya. Oh udah. Bocah yo teko iki. Biasanya bajunya abang biasa. Terus abang. Kenapa jadi pakai? Satu, kosong. Siap-siap tulisannya di pertanyaannya ditulis. Yang kedua, bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Coba kita lihat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saya ingin ini. Ayo. Kowe lah orang sholat siang hari waktu sholat wajib, kamu bingung. Majikanmu tidak
mengizinkan. Sholat delik-delik ning WC. Pertanyaannya, malam juraganmu mecak. Kok kamu nggak mau bangun tahajud? Alasanmu apa meneh? Padahal orang seneng tidur itu sebenarnya teguran. Urip kok waktune montek dinggo turu. Nganti rupane kaya kasur. Pengajian yo lungguh ning mburi golek senderan ngono kae. Kuwi ra mergo apa? Mergo nang ngantuk kok rek. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh. Wong sing ngantuk lambene ben lagi tak ngantuk update status kae. Mosok gawe status ning IG story aku pengajian piye ini kentir. Ya ini komplak. Jadi kalau nafsu tidur kita itu mulai bertambah, kamu sebenarnya turun terus. Oh, gue berarti Allah nyindir supaya kita segera tahajud. Itu jalan tol, Nduk. Di saat banyak orang tidur, kamu nangis-nangis sama Allah, fafiru ilallah. Langsung angkat tangan, Allah langsung kasih solusi. Ya Allah, anak kula ning omah kok jadi nakal ya Allah. Saya minta ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dan hati anakku supaya tetap berada di jalan agamamu ya Allah. Kamu dengar kabar suamimu macam-macam ya Allah. Suami itu titipan darimu. Kalau memang dia tidak bisa saya pelihara ya Allah, silahkan ambil kembali. Modar-modaroh. Aku ikhlas ya Allah, aku rapopo. Betul? Apa ngurus wong lanang nang pengertian? Iya, kita ngantri akeh. Tinggalkan kok ngomongin apa betul? Kamu juga yang begitu, janda-janda di Hongkong. Kalau kamu janda, ada cowok Hongkong seneng sama kamu. Pilihannya cuma satu di antara dua. Mas, gue seneng karo aku. Halalkan atau tinggalkan. Ngakune muslimah, kerja ning Hongkong. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo Ora bahaya ta? Begitu wangi lunga dilit langsung nulis status begitu syilin. Bukan syilin. Jaga kehormatanmu lho. Tahu bulan digoreng dadaan cuwili regane 500-an. Mosok namu Murahan. rasane nak modal gratisan. Apa? Baleni. Baleni. Rumah. Hei, muslimah. Jadilah muslimah yang terhormat. Walaupun kamu berada jauh di negeri orang. Betul? Tahu bulan digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Masa kamu gede rasanya enak modal gratisan. Malah ketemu cah wong lanang ganteng. Nyoh. Wes pokoknya bareng iku pengajiannya sing FYP ning TikTok pengajian tok pokoknya. Wes. Daripada pengajian sing bulan Syawal wingi
sing FVP sepatu tok sing dibahas. Ya tak sikil-sikilku dhewe apa? Aku tuku sepatu ku ya kok cerewet. Aku ya ngono to. Kenapa kamu mengerti sepatu saya? Karena sepatu saya mahal. Oh, malah tak ecing. Apa? Ingat. Apa? Teori ini sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Nuris, ulang balen. Ingat, kalau hidup kita dibicarakan oleh orang lain, berarti hidup kita jauh lebih nikmat dibandingkan hidup mereka. Maka prinsipnya adalah sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Ngomong baleni meneh tak aja. Aku capek. Ngomongnya gayanya Nuris, anak buahmu kayak aku padamu guys. Ngono kok tak infak ngene. Ya, Doro, orang dulu meneh. Oh, gue jam 4 ya. Yang nomor 2, bila kamu mulai suka harta, hidup yang dipikirkan cuma uang, bagaimana menumbuh-numbuh harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Ngomong gitu aja. Saya dulu jadi ingat. Mau saya kasih cerita? Berapa cerita? Berapa cerita? Jadi gini. Wes. Sing beli rakyat toh. Ya maklum gratisan. Oh, kamu cemburu? Sorry ya, tak cerita. Jadi ibu begini. Kalau mbak ya mbak ibu enak sulu. Jadi gini deh. Bagaimana ternyata kekayaan itu tidak membuat orang terhormat. Contohnya siapa? Korun. Ternyata Allah hinakan Korun gara-gara dia kaya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Korun. Allah tenggelamkan semua kekayaannya ke dalam bumi karena kepongahan dan takaburnya Korun. Bahkan dalam sejarah kita membaca cerita seseorang yang sangat kuasa sehingga menganggap dirinya maha kuasa. Seseorang yang sangat besar sehingga mengatakan dirinya sang maha besar, Fir'aun. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Anda lihat, apakah kekayaan, kekuasaan mereka menyelamatkan? Tidak. Tapi ternyata nyuwun sewu, orang-orang yang dititipi harta kemudian mampu beramal dan bersedekah dengan hartanya, dia menjadi pribadi yang mulia. Contoh, sahabat Utsman bin Affan yang mungkin dia tidak lebih kaya daripada Korun, tetapi sampai hari ini dia masih punya rekening di Madinah atas nama Utsman bin Affan sampai hari ini. Bahkan dia mampu walaupun sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sekian ribu tahun, dia masih mampu menyumbang setiap tahun minimal 60 juta real, ratusan miliar. Orangnya sudah mati.
Ora panas aku. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di zamannya. Hartanya ketika disedekahkan ternyata nggak habis. Saking kayanya semua penduduk dikasih uang, uangnya tidak habis. Dia membeli 500 ekor unta untuk berperang, uangnya tidak habis. Sampai akhirnya dia malu. Gara-gara Nabi Muhammad pernah mimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan merangkak. Uang yang dia miliki, dia bagi semua, ternyata tidak habis. Dia khawatir gara-gara uangnya dia tidak masuk surga atau masuk surga dengan merangkak. Sampai satu saat penduduk saat itu panen kurma, kurmanya bosok semua. Nggak laku, dibeli sama Abdurrahman bin Auf supaya uangnya habis. Ternyata juga nggak habis. Apa coba cara Allah? Beberapa saat kemudian datang orang Yaman mencari ke kota Madinah kurma yang busuk. Semua warga menjawab, kurmanya sudah kami jual kepada Abdurrahman bin Auf. Dicari bu, Abdurrahman bin Auf, saya dengar Anda membeli kurma bosok. Ya, boleh nggak kami beli? Saya bawa ke Yaman. Lu untuk apa? Di tempat kami ada bangkeblung, banyak penyakit. Dan karena tabib di sana bisa sembuh dengan kurma yang sudah bosok. Dibeli 10 kali lipat. Ini menunjukkan apa? Orang yang meyakini harta yang dia sumbangkan ke jalan Allah itu tidak akan berkurang, justru bertambah. Hari ini kamu beli tiket untuk pengajian, insya Allah rezeki makan semakin banyak. Orang sedekah itu seperti orang sunat, kelong tapi seneng, soalnya bentuknya dadi ngomong lagi tak ajar. Orang sedekah itu seperti orang sunat, berkurang tapi bahagia. Kenapa? Karena bentuknya menjadi lebih bagus. Kok tambah gede soalnya. Artinya apa? Kalau hari ini tadi kita ngomong, kenapa kita bertonton uangnya nggak ngumpul? Barangkali nggak balance antara pemasukan dengan sedekah kita. Uang itu ditumpuk tidak akan tambah banyak, disedekahkan bukan berarti terus berkurang. Ayo. Jadi disumbangkan belum tentu kurang, ditumpuk belum tentu bertambah. Saya hakul yakin soal teori itu. Yang tadi pagi saya ceritakan, saya memberangkatkan haji 5 orang, bapak ibu saya, mertua saya, bapak ibu, sama istri. Tahun kemarin Bunda Haji Nadar, sekarang jangan Nadar, tapi berangkat haji normal. Begitu saya daftarkan, saya ditelepon sama sahabat saya, Raffi Ahmad. Gus, saya mau haji sama Nagita sama keluarga Rans. Gus, minta mau nggak nemenin saya? Akhirnya haji saya menghajikan keluarga saya, biaya haji saya dibayar sama Raffi Ahmad. Kiainya artis. Karena aku kiainya artis dan selebritis. Presiden Ekonomian. Saya mengajikan 5 orang, dapat gratis 1 dari Raffi Ahmad. Delalah, saya mau berangkat sama Raffi Ahmad. Visa saya keluar, visanya Raffi nggak keluar. Maksud saya apa? Kalau kita sudah mulai otaknya dipikir harta toh, itu waktunya Anda mengeluarkan sedekah. Aku nih tak rumah-rumah semua pikir besok gajianku kepotong apa orang? Ini saatnya kita potong dengan sukarela bentuk sedekah. Setuju? Yang setuju sedekah angkat tangan. Kok boleh orang ini? Sing wani sedekah, saya angkat tangan. Alasannya durung gajian. Kowe gini kerja wis 30 tahun kowe nulis sampeyan. Pakai uang Indonesia kayak mau pakai uang Londo, urusan. Yang berani sedekah angkat tangan, sedekah angkat tangan. Sing sewu angkat tangan, mundur.
Nuris, saya siap-siap. Kita tanya jawab. Nuris. Nuris. Panitia lagi. Iya, jam 7. Oke, habis tanya jawab sampai jam 4. Jam 4:05 aku harus ke bandara. Yang mulai. Ini mau masa berjamaah aku. Ya Allah isinya apa gue? Salam ala Nabi Muhammad. Mau selawatan? Ayo anak. Asane lara nyawang kaca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa habibul ladzi nurja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mustaqimi. Apa iki wis jamane cacahan no
urip tekan matiku pancene kowe teko medhot tali asmara rabi karo wong liya mblejani tresna guna langsa tanah jembatan ya Rabbi bil sofa kalima qasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami huwa habibul ladhi turja safa'atuhu likulli haulin minan ahwali. Sekali lagi, terakhir yang paling keras bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami huwa habibul ladhi jasafa'atuhu likulli haulin minan ahwali. daimi Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, Ya Allah yang Maha Sayang, Ya Allah yang Maha Kasih, Ya Allah yang Maha Sayang, yang sayangnya tidak pernah pandang, Ya Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Jadikan kami hamba-hambamu yang hadir hari ini ya Allah sebagai hamba yang mencintai dan dicintai, mencintaimu dan kau cintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kecintaanmu sudah terbukti dengan berbagai karunia nikmat dan rezeki. Tapi kecintaan kami sebagai hamba belum terbukti ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa engkau tunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau berkahi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan kami engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu salah,
Dan Kau berikan kekuatan kepada kami hamba-hamba untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dari sekian banyak amal yang kami lakukan, dari sholat kami, ibadah kami, puasa kami, sedekah kami, majlis-majlis kami, tidak seorang pun yang tahu di antara kami ya Allah mana yang mendatangkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, pilihlah kami sebagai hamba-Mu yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, dari semua yang kami lakukan, baik sholat kami, puasa kami, bangun malam kami maupun sedekah kami ya Allah, jadikanlah wasilah ke semua itu untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, banyak di antara kami yang sudah terlalu jauh dari jalan-Mu ya Allah. Banyak di antara kami yang sudah terlalu jauh dengan rel yang Kau tentukan ya Allah. Bahkan banyak di antara kami yang bermaksiat dengan berbangga diri, menampakkan kemaksiatan itu di media sosial dan kepada orang lain ya Allah. Padahal Nabi-Mu mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, pasti diampuni kecuali orang-orang yang pamer dosanya, kecuali orang-orang yang membanggakan kemaksiatannya. Ya Allah ya Rabb, begitu erat yang menutup aib kami, tapi kami senantiasa dengan sadar diri membongkar aib kami sendiri ya Allah. Kami bongkar kepalsuan kami di hadapan orang ya Allah. Padahal Engkau memiliki sifat ya Sattar yang menutupi aib-aib hamba. Untuk itu ya Allah, berikanlah nur dan hidayah-Mu di dalam hati kami, sehingga dari setiap perbuatan dosa yang kami lakukan, hati kami merasa tidak nyaman ya Allah. Jangan sampai ketika kami berbuat dosa, hati kami nyaman dan kami bangga ya Allah dengan semua kemaksiatan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pernah digambarkan oleh Nabi betapa beratnya siksa api neraka, betapa pedihnya azab kuburmu ya Allah. Tapi kesemuanya itu ya Allah tidak menggugah hati kami untuk menjadi orang yang baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, di hari yang baik ini, ketika kami berada di majelis yang baik ini, kami berkumpul dengan orang-orang yang baik ini, jadikanlah hati kami ya Allah senantiasa hati yang mengingat kebesaran, dan kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, jagalah niat kami ketika kami datang dari Indonesia ke tempat ini ya Allah. Orang tua kami rela menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual kendaraannya, menjual hewan peliharaannya supaya kami bisa berangkat ke tempat ini ya Allah. Namun begitu kami berada di tempat ini, kami melupakan mereka ya Allah. Banyak di antara kami yang melupakan dan mengingkari mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami buang-buang waktu sebanyak-banyaknya untuk teman, untuk pacar, untuk sahabat. Tapi kadang-kadang kami lupa untuk telepon kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, melalui majelis yang mulia ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah. Sayangi bapak ibu kami ya Allah. Tergambar di mata kami ya Allah betapa pedihnya perjuangan mereka membesarkan kami ya Allah. Betapa tak nyawa sebagai taruhannya ketika ibu kami melahirkan kami ya Allah. Dan itu pun kami belum bisa membalasnya ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Berikan kehidupan yang layak untuk mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada bapak ibu kami ya Allah. Jadikan kami anak yang birrul walidain kepada bapak ibu kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang membanggakan mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa membawa mereka ziarah Makkah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur mereka ya Allah. Kami ingin pulang ke Indonesia dan melihat senyum mereka ya Allah. Mereka bangga dengan kami ya Allah. Mereka bangga dengan usaha kami ya Allah. Mereka bangga dengan ikhtiar kami ya Allah. Jangan sebaliknya ya Allah, di saat kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah, tapi Engkau telah mencabut nyawa mereka ya Allah, sehingga tidak ada kesempatan bagi kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Sehingga apa yang kami lakukan tidak bisa membuat tersenyum mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah. Jauhkan keluarga kami dari godaan yang besar maupun yang kecil ya Allah.
Jaga suami kami ya Allah. Jaga cinta suami kami hanya untuk kami ya Allah. Demikian juga sebaliknya ya Allah. Jaga anak-anak kami yang ada di Indonesia ya Allah. Jadikan mereka soleh-solehah ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya ya Allah. Bisa berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Bisa berbakti kepada bangsa dan negaranya ya Allah. Dan bisa bermanfaat bagi agamamu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kebersamaan kami di dunia ini ya Allah, kebersamaan yang melahirkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah, bukan kebersamaan yang melahirkan azab dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, satukan kami di dunia ini dengan kebaikan dan kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga semua yang hadir disehatkan oleh Allah. Semoga semua yang hadir disembuhkan oleh Allah. Diberikan jalan keluarnya oleh Allah dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam.